Ini bapak saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Wah. Astagfirullahaladzim. Mas Edi yang bener, Mas Edi. Wah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim bisa bertemu lagi dan kesempatan kali ini. Dan seperti biasa malam hari ini saya ditemani dengan Mas Edi. Gimana Mas kabarnya? Sehat Mbak Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi malam hari ini saya dengan Mas Edi sudah berada di satu lokasi. Dan ini adalah rekomendasi dari Mas Edi sendiri ya Mas. Iya Mbak. Tempat ini. Jadi Mas Edi itu orang tuanya mempunyai perkarangan gitu teman-teman, punya tanah yang luas dan belum tanamin apa-apa gitu teman-teman. Jadi masih kosong, masih real dari waktu belinya gitu teman-teman. Tapi sayang karena mungkin orang tuanya Mas Edi itu nggak pernah ngerawat ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya Mas Edi ya, nih. Sangat rimbun teman-teman nih. Bagaimana saya mau lewat teman-teman? Kalau ini namanya rumputnya aja hampir selutut saya ya Mas ya. Jadi kayaknya nggak bagus untuk kita jalan ke sana karena ini sangat berbahaya ya teman-teman ya. Karena ini sangat rimbun banget. Mas Edi gimana sih? Ini nggak pernah dibersihin Mas Edi? Saya juga sibuk Mbak, jadi nggak sempat Mbak. Oh alah, sebenarnya ini di itu aja loh Mas, yang pakai alat itu loh Mas. Ini cepet atau diobat ya, kalau berbahaya lebih baik di gini-gini ini tuh loh pakai alat teman-teman. Jadi ya kita ambil di jalan aja ya Mas ya. Iya Mbak. Ini sih bukan termasuk perkarangan Mas Edi ya. Ini punya perkarangan orang yang sebelah sana, tapi ya seenggaknya kita berdekatan lah dengan tanahnya Mas Edi ya teman-teman. Jadi orang tua Mas Edi itu punya tanah nih luas banget teman-teman, tapi belum ditanamin apa-apa ya. Emang dari dulu pas beli itu kayak gini teman-teman. Nah ini saya direkomendasikan sama Mas Edi ya untuk datang ke sini karena Mas Edi itu punya cerita teman-teman. Katanya mbahnya Mas Edi itu dulu pernah ya teman-teman, itu ya namanya orang tua kan suka bersih-bersih ya Mas ya, lihat-lihat perkarangan, terus nanam-nanam apalah gitu, maksudnya kayak mungkin kecil-kecilan lah, tanam kecil-kecilan gitu, kayak mungkin kayak gini nih, ini kan pala apa ya Mas ya. Nah ini katanya ini nanam ini mbahnya Mas Edi teman-teman. Jadi Mas Edi tuh cerita sama saya, katanya mbahnya Mas Edi tuh dulu pernah sering, nggak pernah lagi sih, sering ke perkarangan ini teman-teman. Nah dia itu bertemu dengan salah satu orang yang tua banget katanya. Nah ini entah lelembut ataupun itu manusia asli ya Mas ya. Dan dia itu bercerita katanya teman-teman, si orang ini tuh bisa menembus gunung gitu teman-teman. Jadi misalnya ya, dia itu ada di depan gunung ya, berdiri kayak gini, nanti dia baca mantra, terus dia bisa itu ada di belakang gunung gitu Mas. Dan dia itu bisa jalan cepat teman-teman. Misal dia lagi di sini ya, nanti tiba-tiba udah di ujung sana gitu teman-teman. Nah kata mbahnya Mas Edi tuh, coba buktikan beneran Mas, dia bisa berjalan mengelilingi perkarangannya Mas Edi ini cepet banget gitu. Nah masa sih ada manusia yang mempunyai kemampuan seperti itu kan Mas Edi? Gak mungkin kan ya. Jadi menurut saya sih ini bukan manusia biasa teman-teman. Ini ya mungkin lembut sini lah ya teman-teman ya. Karena kalau manusia pada umumnya nggak mungkin punya kemampuan seperti itu ya Mas ya. Iya Mbak. Mana ada orang yang bisa jalan cepat banget tuh teman-teman, kan nggak mungkin. Kalau walaupun lari, astagfirullahaladzim. Mas Edi, apa itu Mas Edi? Coba cek Mas. Coba zoom. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mbak, apalagi itu Mbak? Ini lagi saya pantau. Perasaan di sini hanya saya dan Mas Edi teman-teman, tapi kok ada sesuatu yang dilempar ya? Mbak,
Gimana Mas? Saya dengar sesuatu, Mbak. Apa Mas? Dengar apa Mas Edi? Jangan aku takutin. Seperti memanggil nama saya, Mbak. Siapa yang manggil nama kamu? Kan di sini hanya ada kita berdua Mas. Kita kan sekarang sudah tidak pakai supir lagi teman-teman. Mana ada yang manggil kamu? Saya nggak dengar apa-apa tuh. Saya dengar ini, Mbak, jelas banget, Mbak. Manggil Saya, nama Mbak. kamu. Manggil apa? Gimana namanya? Dia memanggil nama saya, Mbak. Ini, Mbak. Yang bener aja kamu Mas Edi. Coba cek. Apa ada orang Mas? Tapi saya nggak budek nih. Masa saya nggak dengar sih? Siapa tapi, Mbak? Ada orang di sini. Assalamualaikum. Punten permisi. Ada orang di sini. Jangan-jangan ada orang Mas di sini. Tapi Mas Edi, ada info nggak kalau malam di tempat ini tuh biasanya kalau malam kayak gini tuh ada orang nggak biasanya Mas? Biasanya nggak ada, Mbak, di sini, Mbak. Cuma Astagfirullahaladzim. selalu sepi kayak gini sih, Mbak. Tapi beneran nih, teman-teman, saya nggak dengar apa-apa nih. Atau hanya perasaan Mas Edi aja? Karena ini perkarangannya Mas Edi, jadi mungkin Mas Edi kayak kebawa perasaan aja mungkin ya. Coba, astagfirullah. Lihat Mas Edi tadi? Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang terbang, Mbak. Putih ya Mas ya? Iya, Mbak. Allahu Akbar. Ternyata menantang juga ini tanah orang tuanya Mas Edi nih. Astagfirullahaladzim. Suaranya semakin jelas nih, Mbak. Iya, saya juga kayak nyium aroma wangi Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Itu burung Mas Edi. Itu burung. Apakah ada orang di sini? Masih terdengar nggak Mas yang manggilin kamu Mas? Masih, Mbak. Masih? Kita seperti nggak asing suaranya, Mbak. Yang bener aja Mas Edi. Iya, Mbak. Teman-teman, ini kameramen saya mendengarkan ada yang memanggil nama dia dan katanya ini nggak asing suaranya teman-teman. Tapi saya benar-benar nggak mendengar sama sekali. Coba cek Mas, cek ke perkarangannya Mas Edi coba. Astagfirullahaladzim. Nggak ada siapa-siapa, Mbak. Mana ada orang ya Mas ya? Iya, Mbak. Malam-malam gini. Astagfirullahaladzim. Tapi Mas Edi masih dengar? Masih, Mbak. Aduh, atau saya melakukan itu ya Mas ya? Kayak menerawang keadaan sekitar. Siapa tahu memang ada sosok yang mau mendekat dan kalau iya saya akan panggil Mas Edi. Gimana Mas? Boleh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Soalnya suaranya semakin jelas ini, Mbak. Iya Mas, ini juga angin tiba-tiba semrubut ya, semrubut datang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten, di sekitar kita ada siapa ini? Memanggil nama teman saya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Gimana, Mbak? Iya benar Mas. Di sekitar kita memang ada banyak sekali sosok Mas Edi. Tapi saya tidak tahu nih mana yang menyebut nama kamu Mas Edi. Gak usah basa-basi ya Mas ya. Kita panggil aja ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud, keluar. Apa yang kamu butuhkan dari teman saya sehingga kamu memanggil nama teman saya terus? Keluar. Tunjukkan wujudmu. Apa yang kamu butuhkan dari teman saya? Apa yang kamu butuhkan? Mas Edi, baca doa Mas Edi. Allah Akbar. Ini tenaga energinya beda dari sosok yang lain Mas Edi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atas Mas, atas. Cahaya putih Mas. Iya, Mbak. Wujud. Astagfirullahaladzim. Mbak. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Putih semua Mas. Seperti bayangan yang tadi kita lihat yang terbang itu Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, putih semua Mas. Allah Akbar. Jadi kamu yang memanggil nama teman saya terus menerus? Bu Fani, Gimana Mas? saya boleh ke situ sebentar nggak, Mbak? Jangan. Berbahaya Mas. Saya seperti nggak asing sama orang ini, Mbak. Sama sosok ini maksudnya? Iya, Mbak. Yang bener aja Mas Edi. Astagfirullah. Jangan terlalu dekat Mas Edi, berbahaya Mas. Saya boleh mendekat nggak, Mbak? Aduh, Mas Edi Aja kok, Mbak. yang bener aja Mas Edi.
Aduh. Saya cuma mau mastiin, Mbak. Ya, terserah Mas Edi deh. Mastiin gimana sih Mas Edi? Mastiin gimana? Bentar, Mbak. Jangan aneh-aneh Mas Edi. Ini berbahaya Mas Edi. Iya, Mbak. Hah? Ini bapak saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Wah, Astagfirullahaladzim. Mas Edi yang benar Mas Edi. wah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat kalau bapaknya Mas Edi udah almarhum. Astagfirullahaladzim. Mas Edi nggak apa-apa Mas Edi. Bapak kemana aja, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mas Edi jangan ditangisin Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Maaf. Bapaknya Mas Edi maaf. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bahwa jenengan bapaknya Mas Edi. Mas Edi tenang Mas Edi. Ini bapak saya, Mbak. Iya. Maaf Mas. Saya nggak tahu bener Mas. Saya nggak tahu. Maaf Pak. Saya nggak tahu kalau Bapak adalah orang tuanya Mas Edi. Aduh, saya bener-bener nggak tahu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat bahwa bapaknya Mas Edi udah nggak ada. Astagfirullahaladzim. Mas Edi jangan nangis Mas Edi. Aduh, saya jadi nggak enak teman-teman. Hah? Mas Edi? Bapak Mas Edi mau menyampaikan sesuatu Mas Edi. Jangan menangis. Kenapa, Pak? Mas Edi nggak bisa mendengar. Hanya saya yang bisa mendengar Mas Edi. Bapak Mas Edi mau mengucapkan apa? Mau mengatakan apa? Nanti saya sampaikan kepada anak Bapak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mau peluk Mas Edi. Oh, dia mau peluk Mas Edi, Mas. Dia mau peluk Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Sabar. Jangan, Pak. Aduh, saya jadi nggak enak teman-teman. Udah. Aduh. Iya Pak. Oh iya baik. Ya saya akan jagain Mas Edi. Dititip kamu Mas ke saya. Oh iya Mas Edi, Bapak Mas Edi bilang katanya suruh menjaga ibunya Mas Edi. Dan Mas Edi punya kakak. Punya, Suruh kasih dan sayang sama kakak Mas Edi dan kedua adik Mas Edi ya. Apalagi Pak yang mau disampaikan? Sampaikan saja. Astagfirullahaladzim. Bapak Mas Edi menangis. Bapak Mas Edi mengatakan bahwa Mas Edi harus menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Mas Edi harus pintar cari uang untuk menghidupi ibu Mas Edi yang di rumah ya. Iya, Pak. Terus apa lagi Pak? Mas Edi suruh menggantikan peran bapaknya Mas Edi untuk menjaga ibunya Mas Edi, untuk menafkahi ibunya Mas Edi. Semua yang peran bapaknya Mas Edi lakukan itu Mas Edi harus melakukannya sekarang ya. Mas Edi harus kuat, pundaknya harus seperti besi dan baja, nggak boleh lemah ya Mas Edi. Suruh jaga kesehatan, karena di masa-masa sekarang masih banyak wabah penyakit Mas Edi. Mas Edi disuruh jaga kesehatan. Terus apa lagi Pak yang mau disampaikan? Mas Edi harus rajin sholat, karena siksa kubur itu nyata, kata Bapak Mas Edi seperti itu. Harus rajin sholat, Pak. Iya, siap. Mas Edi, jangan berpergian pada hari Sabtu ya. Bapak Mas Edi mengatakan katanya, anak saya tolong diusahakan jangan berpergian pada hari Sabtu. Karena waktu itu Bapak Edi kan meninggal, Bapak Mas Edi meninggalnya waktu hari Sabtu. Jadi katanya Pak Mali kalau orang Jawa pergi di hari Sabtu, gitulah intinya Mas Edi. Pasti Mas Edi maksud kan? Teman-teman yang ada di rumah juga pasti maksud kalau orang Jawa pasti di hari Sabtu gak boleh pergi-pergi teman-teman. Oke, siap. Apalagi Pak yang mau disampaikan, silahkan sampaikan saja. Titip keluarga intinya. Titip keluarga, Mas Edi harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Terus apa lagi Pak? Perbaiki sholat Mas Edi. Dan jangan lupa kalau Mas Edi kangen sama Bapak Mas Edi harus datang ke makam bapaknya Mas Edi untuk membersihkan makam sama mengirimkan doa ke makam Bapak Mas Edi ya. Itu Bapak Mas Edi sendiri yang bilang. Iya, Pak. Bapaknya Mas Edi, saya mohon maaf sekali ya. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu.
Pantesan aja dari tadi Mas Edi itu denger kalau ada yang panggil-panggil nama Mas Edi. Saya mohon maaf sekali ya Mas Edi. Bapak Mas Edi, saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Hah? Yang bener aja Pak. Bapak Mas Edi bilang katanya kebetulan sekali kamu datang ke tanah saya ketika saya waktunya ulang tahun. Apa ini benar tanggal ulang tahunnya Bapak Mas Edi? Oh iya Mbak, saya baru ingat Mbak. Hari ini tuh ulang tahunnya bapak saya Mbak. Oh, jadi hari ini tanggal ini itu ulang tahunnya Bapak. Jadi kebenaran saya datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Waduh, Masya Allah, subhanallah teman-teman. Tidak diduga-duga ya. Ini ngepasi ya teman-teman bahasa Jawanya. Ngepasi bapaknya Mas Edi ulang tahun teman-teman. Ketika saya datang ke sini, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Mas Edi bisa ketemu Bapak Mas Edi walaupun kamu sudah beda alam ya Mas dengan bapak kamu. Bapak Mas Edi, kita harus melanjutkan pekerjaan. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Katanya sudah cukup Mas Edi. Ingat apa yang dikatakan Bapak Mas Edi harus dilakukan ya. Bapak Mas Edi tadi berpesan. Iya Pak. Kalau Mas Edi mau berpelukan atau mau salaman boleh. Setelah itu kita doakan Bapak Mas Edi kasihan. Biar kembali ke tempatnya. Iya Mbak. Ayo Mas Edi berdiri pelan-pelan. Udah saya. Oh iya, ya katanya muka Mas Edi mirip sekali dengan bapaknya. Ya, Mas Edi kembali ke kamera Mas. Saya nggak tega melihat Mas Edi menangis. Maaf ya Pak ya, kita harus cepat-cepat melaksanakan tugas Pak. Bapak Mas Edi, saya minta maaf ya. Saya bener-bener nggak tahu. Kalau Mas Edi tadi nggak bilang, saya nggak tahu Pak. Yang saya takutkan Bapak itu berbahaya. Jadi Mas Edi nggak boleh mendekat. Ternyata Bapak adalah almarhum bapaknya Mas Edi. Saya minta maaf ya Pak ya, sekali lagi ya Pak ya. Saya sebagai temannya Mas Edi akan menjaga Mas Edi dan akan menasihati Mas Edi kalau Mas Edi melakukan kesalahan ya Pak ya. Iya Pak, siap. Pasti saya akan mendoakan Bapak. Mas Edi jangan menangis. Kita sama-sama ya teman-teman ya, mendoakan almarhum Bapak Mas Edi ya. Bapak Mas Edi, sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih sudah mau hadir dalam penelusuran saya buat almarhum bapaknya Mas Edi. Saya ucapkan selamat ulang tahun ya Pak. Semoga Bapak mendapatkan tempat yang nyaman di sisi Tuhan dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan diterima amal kebaikannya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena benar Suratul Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mas, alhamdulillah Mas Edi. Indah sekali Mas perginya. Berwujud itu ya Mas, kayak cahaya putih ya Mas ya, yang bersih banget teman-teman. Alhamdulillah di hari ulang tahun bapaknya Mas Edi ternyata ngepasi kita datang ke sini ya Mas ya. Mungkin karena itu dia mau, bapaknya Mas Edi mau keluar ya Mas ya, dan menyampaikan banyak pesan untuk Mas Edi ya Mas ya. Tadi masih ingat Mas yang disampaikan oleh bapaknya Mas Edi? Masih ingat kok Mbak. Alhamdulillah. Beneran ya Mas ya, dilakukan ya Mas ya? Iya karena kasihan, biar bapaknya Mas Edi juga di sana bisa tersenyum, bisa bahagia ya Mas ya. Alhamdulillah teman-teman. Mungkin ini kita break dulu ya, karena nggak memungkinkan Mas Edi untuk melanjutin. Kita tetap istirahatkan Mas Edi dulu sebentar aja, karena dia habis nangis. Mungkin juga ya nangis sedih, ya nangis senang juga bisa bertemu walaupun sudah beda alam ya Mas ya. Mas Edi, saya mohon maaf ya Mas ya. Saya nggak tahu Mas, beneran sumpah saya nggak dengar kalau dia manggil Mas Edi. Pantesan tadi energinya tuh kayak energi beda Mas, nggak kayak yang lain gitu teman-teman. Saya minta maaf ya Mas ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu
buat kalian yang ditinggalkan oleh bapak ibunya, yang menjadi anak yatim dan piatu, semoga kalian dikuatkan pundaknya ya, menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang berguna, anak yang sehat, dan kalian hebat ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mas Edi ya, saya nggak tahu bener Mas, bener saya nggak dengar teman-teman. Udah Mbak, kita istirahat dulu Mbak. Iya, kita ke sana Mas. Iya Mbak. Luas juga ya Mas ya.